bimbingan Dharma dan meditasi 030 mengatasi pikiran yang kacau dan galau. Seorang pemuda lagi galau dan kacau pikirannya, menemui Pak Tua di lereng Gunung Sumbing. Pak Tua, pikiran saya kacau dan galau, sulit untuk bisa konsentrasi. Padahal saya ingin menyelesaikan kuliah saya lebih cepat. Kasihan orang tua saya, Pak Tua. Beliau menjual sebidang sawahnya hanya supaya saya bisa kuliah di luar kota dengan baik. Apa yang kau risaukan, anak muda? Kenapa harus galau? Konsentrasi saja pada kuliahmu. Begini Pak Tua, pemuda itu menundukkan kepala, merasa malu untuk bercerita. Berceritalah anak muda, tidak apa-apa, rahasia terjamin. Baiklah Pak Tua, saya memahami hal itu. Begini Pak Tua, pacar saya sekolah di luar negeri. Saya hanya bisa sekolah di Bandung. Itu pun sudah memberatkan orang tua saya. Maka sambil kuliah, saya memberi les kepada anak-anak SMP yang tinggal di sekitar kos saya. Bagus nak, bagus. Pola pikirmu sangat bagus. Saya setuju. Berjuang demi mencapai cita-cita. Karena itu tidak usah kacau. Konsentrasi saja pada kuliahmu. Justru itu, Pak Tua, saya tidak bisa konsentrasi. Saya selalu khawatir, apakah pacar saya di luar negeri bisa tetap setia kepadaku, seperti saya sampai saat ini tetap setia pada pacar saya. Oh, begitu ya, nak. Kalau anak muda bisa tetap setia pada pacarmu, mestinya anak muda harus yakin
bahwa dia pun di luar negeri bisa setia kepadamu. Itu yang sangat saya harapkan, Pak Tua. Tetapi saya selalu galau. Saya selalu memikirkan pacar saya. Merasa khawatir kalau dia tidak bisa tetap setia. Oh, anak muda keliru kalau begini. Pikiranmu yang selalu mengkhawatirkan pacarmu bisa tergoda oleh pemuda lain di luar negeri. Itu bisa terjadi. Hati-hati anak muda dengan pikiranmu. Begini anak muda, saya akan mengajarkan kepada anak muda bagaimana supaya bisa tenang dan bisa konsentrasi pada kuliahmu dan akhirnya bisa lulus dengan cepat. Begini anak muda, saya akan mengajarkan kepada anak muda bagaimana supaya bisa tenang dan bisa konsentrasi pada kuliahmu dan akhirnya bisa lulus dengan cepat. Oh, terima kasih Pak Tua. Baiklah, saya akan mengikuti petunjuk Pak Tua. Baiklah anak muda, duduklah dengan santai, tenang, dan rileks. Kendorkan seluruh tubuhmu. Ya, bagus. Terus kendorkan seluruh tubuhmu. Kendorkan pikiranmu dengan tidak berpikir dan mengingat apapun. Ya, kendorkan pikiran anak muda, otomatis emosimu juga akan mengendor. Seluruh tubuh mengendor, pikiran mengendor, emosi mengendor. Sekarang, supaya pikiranmu tidak berkembang, tidak mikir dan mengingat sesuatu, pusatkan pikiranmu menyatu pada perut. Biarkan napas bergerak dengan sendirinya. Pada saat bernapas, perut didorong dengan lembut dan kasih sayang.
perhatikan, amati, sadari dan rasakan proses bernapas, perut mulai naik, berhenti 1 detik, mengeluarkan napas, perut otomatis turun, napas sampai habis. Bernapas lagi, berhenti 1 detik, mengeluarkan napas lagi sampai habis. Ya, lakukanlah 15 menit. Setelah 15 menit, Pak Tua sambil tersenyum bertanya, "Bagaimana anak muda?" "Oh, terima kasih Pak Tua. Tadi pada awal melakukan, pikiran masih ingat kepada pacar saya di luar negeri itu. Kemudian ingat pada orang tua saya. Hampir saya menangis tadi. Kemudian perlahan saya tetap konsentrasi pada perut, tetap menyadari dan merasakan proses naik, berhenti, turun, napas sampai habis. Demikian terus saya lakukan dan akhirnya pikiran saya menjadi tenang. Dan saat ini pun pikiran saya masih tenang. Bagus anak muda. Lakukan di rumah pagi, siang, sore, dan malam. Maka pada saat akan galau dan kacau lagi, siang sudah meditasi. Kemudian sore sudah meditasi lagi. Malam mau tidur, sebelum galau dan kacau, anak muda sudah bisa tenang lagi dan bisa tidur dengan tenang, nyenyak, dan bahagia. Pasti besok pagi bangun dengan bahagia, bebas dari mimpi buruk. Baik, Pak Tua, akan saya lakukan. Terima kasih petunjuk dari Pak Tua.